Hai, salam kenal semuanya. Aku Erika. Hari ini mau bikin tantangan, yaitu No Spend Money Challenge. No Spend Money Challenge atau No Spend Challenge itu sama aja ya. Intinya adalah tantangan untuk tidak mengeluarkan uang dalam satu kurun waktu. Kalau aku di sini dalam 1 bulan ya. Jadi caranya itu gampang banget. Jadi pas kalian nggak ngeluarin uang jajan, kalian bisa tandain di bagian kotak-kotak yang udah disediain. Nanti di akhir bulan kalian bisa evaluasi berapa hari kalian bisa untuk tidak mengeluarkan uang. Terus kalau misalkan emang uangnya keluar, habisnya di apa aja nih? Nah, itu bisa kalian evaluasi di akhir bulan. Nanti di akhir bulan kalian bisa bikin untuk reward karena kalian udah menyelesaikan challenge ini. Tapi ada minimalnya ya. Misalkan kalian memperkirakan untuk bisa 20 hari mengikuti challenge ini. Tapi ternyata kalian bisa 25 hari. Nah, itu kalian bisa kasih reward ke diri kalian kalau kalian udah menyelesaikan tantangan ini. Contoh rewardnya itu bisa macam-macam ya, bisa kalian membeli sesuatu atau bisa juga makanan. Jadi karena kalian ngikutin challenge ini, kalian nggak bisa jajan, jadi kalian juga boleh kasih reward untuk beli makan. Contohnya dalam sebulan kalian nggak beli kebab. Nah, di akhir bulan di rewardnya kalian mau beli kebab. Tapi harus ingat ya, sesuai dengan budgetnya atau sesuai dengan apa yang kalian butuhkan aja gitu. Nah, kalau untuk aku biasanya uang dari No Spend Money ini aku taruh di challenge yang lain, yaitu 1 million challenge atau challenge nabung 1 juta rupiah. Jadi lebih bermanfaat aja gitu menurut aku. Nah, jadi jangan kalap karena no spend challenge ini uang kalian masih utuh di akhir bulan. Jadi kalian ngerasa, oh nanti rewardnya gue pengen beli ini, gue pengen beli itu, gue pengen pergi ke sini, gue pengen pergi ke situ. It's big no. Jadi, no spend challenge ini bukan hanya untuk memperkaya diri kalian di akhir bulan, tapi juga untuk mengontrol diri kalian gitu. Jadi bisa melihat yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan gitu. Karena sering banget kita nggak bisa ngebedain yang mana keinginan dan yang mana kebutuhan. Contoh, kita butuh makan. Kita butuh makan, ya makan aja sekedar makanan gitu yang untuk mengisi badan kita, tapi beda dengan keinginan. Kita keinginannya pengen makan A, yang B, yang C. Aku pengennya makannya yang ada ininya yang ada itunya Nah, itu kan udah termasuk keinginan gitu ya. Jadi beda. Kalian sama-sama butuh makan, tapi kalau udah ada sesuatu yang kalian inginkan lebih dari sekedar kebutuhan itu namanya keinginan, guys. Oke, di sini aku bikin 31 kotak karena di bulan Agustus ada 31 hari. Terus di akhirnya aku tulis, "Yay, you're great." Maksudnya adalah itu memotivasi diri kita kalau kita udah selesaikan challenge ini dengan baik kayak gitu. Meskipun hasilnya nggak terlalu baik, tapi dari 1 hari aja kita mengikuti challenge ini, kita udah jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Terus di sini aku ingetin juga, now do it again. Jadi bulan depan kita bikin lagi, bahkan harus jauh yang lebih baik. Terus aku juga bikin how we did untuk bisa ngitung berapa hari kita bisa menyelesaikan challenge ini. Nah, di bawah ini aku nemu quotes yang bagus banget menurut aku, yaitu stop buying things you don't need to impress people you don't even like. Aku minta maaf ya kalau bacanya aku masih kurang benar. Tapi intinya adalah untuk stop membeli barang atau sesuatu yang gak kalian butuhin hanya untuk membuat orang lain terkesan, padahal kalian gak suka sama orang itu. Banyak contoh yang terjadi di circle kita. Misalnya aku selalu pakai baju yang sama dan itu-itu aja. Terus ada teman kita yang bilang, ih kok baju lo kayak gitu-gitu aja sih? Emang lo gak punya baju lain ya? Kita memang gak benci sama orang itu, tapi kita gak suka dari cara mereka memperlakukan kita seperti itu. Terus akhirnya apa? Kalian beli baju yang bahkan kalian gak butuhin. Kalian masih punya baju yang lain yang masih bagus, yang masih layak pakai, tapi kalian beli hanya untuk memberi kesan ke orang itu kalau kalian ini punya banyak baju dan punya baju yang bagus-bagus. Atau contoh lain, setiap ada HP keluaran baru kalian beli, HP keluaran baru lagi kalian beli lagi. Itu tuh kalian gak ngebutuhin itu. Apa sih yang kalian butuhkan dari HP baru? Nah, menurut aku ini tuh
bagus banget karena gak penting untuk ngedengerin omongan orang lain. Karena emang dasarnya sifat manusia itu nggak pernah puas. Tapi di sini kita bisa belajar untuk bersyukur dengan apa yang kalian punya, apa yang kita punya. Kita punya ini, ya kita pakai ini gitu. Sekalipun kita emang pengen beli, itu karena kebutuhan dan keinginan kita sendiri, bukan keinginan orang lain atau paksaan dari orang lain gitu. Jadi intinya ini adalah pengingat kita untuk bersyukur dan gak usah dengerin omongan orang lain. Karena gak apa-apa mendingan hidup sederhana, gak punya baju bagus, gak punya HP yang terbaru, tapi kita punya tabungan tapi kita nggak ada hutang, daripada kita punya HP bagus tapi hutang, punya baju bagus tapi tabungan kita habis, ya kan? Jadi kita bisa belajar lebih bijak lagi untuk mengeluarkan uang. Untuk aku di sini tandanya kalau fail itu aku silangin aja, dan kalau sukses aku warnain biru. Kalian bisa bebas mau merah, biru atau warna yang lainnya. Udah selesai untuk no spend challenge-nya. Nah, di sini aku mau bikin no spend rules. Untuk yang ini bisa kalian tulis juga atau kalian nggak tulis juga nggak apa-apa. Yang penting adalah no spend challenge yang tadi. Yang ini adalah aturan-aturan untuk ikutan no spend challenge. Yang pertama ini adalah tujuan. Ini aku mau ngingetin bahwa no spend challenge ini nggak cuma tantangan aja, tapi ada tujuannya. Nah, yang pertama tujuannya adalah untuk menantang diri sendiri, belajar mengontrol diri dan disiplin. Jadi dengan kita punya challenge ini, kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak mengeluarkan uang sembarangan. Ya, bukan sembarangan juga sih, tapi maksud aku untuk lebih bijak dalam mengeluarkan uang. Yang selanjutnya adalah untuk membuktikan bahwa saya dapat menghilangkan kebiasaan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Nah, contohnya untuk orang-orang yang sering nongkrong di kafe untuk minum kopi, sebenarnya minum kopi it's okay, nggak apa-apa, tapi lebih baik kalian bikin sendiri di rumah pakai tumbler sendiri dan bawa ke tempat kerja, dibandingkan kalian harus pergi ke kafe beli ke Starbucks yang harganya itu bisa 2-3 kali lipat. Yang selanjutnya ini adalah fokus ke hal yang benar-benar penting dalam hidup. Ada banyak contohnya, misalkan yang fokus untuk naik jabatan tempat kerja, fokus untuk nabung untuk dana pensiun, fokus untuk nabung beli rumah, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, meluangkan waktu lebih banyak untuk berkreativitas. Contohnya untuk orang-orang yang suka seni bisa ikut melukis, bisa menggambar, bisa menulis, atau orang yang suka olahraga, dia bisa berenang, bisa bermain futsal, dan lain-lain. Pokoknya kalian bisa mengisi waktu kalian dengan hobi-hobi kalian. Oke, yang berikutnya ini adalah yang boleh. Artinya ini adalah transaksi yang boleh kita lakukan. Ini nggak ada hubungannya dengan no spend challenge. Jadi ini adalah pengeluaran tetap yang biasanya setiap bulan kita lakukan. Jadi nggak apa-apa meskipun kita ngeluarin uangnya, tapi kita masih terhitung sukses untuk menjalankan no spend challenge karena kita nggak jajan. Nah, contoh yang pertama ini adalah bayar tagihan. Dari bayar tagihan ini ada beberapa kategori, contohnya kayak sewa rumah, ada air dan listrik, ada internet atau telepon. Nah, contohnya nih ya, misalkan aku punya budget untuk makan, misalnya 10.000. Nah, hari itu aku beli makanan itu sebesar 10.000. Aku masih ikut no spend challenge dan aku sukses karena aku nggak tambah jajanan lain. Kecuali pas aku beli makanan 10.000 itu aku tambah lagi 5.000. Nah, berarti aku fail atau gagal di no spend challenge. Nah, kayak gitu guys. Nah, untuk pengeluaran yang boleh diantaranya ada belanja bulanan juga, terus belanja kebutuhan dapur, uang transport, dan uang makan. Untuk yang boleh dan tidak boleh yang ini sesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian ya, karena setiap orang ini berbeda-beda. Dulu aku juga pernah melakukan challenge ini yang untuk tidak mengeluarkan uang sama sekali. Jadi kalau aku nggak mengeluarkan uang sama sekali, itu aku berarti sukses. Tapi pas aku mengeluarkan uang meskipun cuma uang transportasi doang, naik angkot, itu aku anggapnya fail
gitu. Jadi tergantung dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, ini yang selanjutnya adalah yang tidak boleh, artinya ini kalian nggak boleh ngelakuin ini selama ikutan challenge-nya, yaitu makan di luar, ada nongkrong di cafe ya kan, terus pergi shopping, pergi ke mall, terus beli baju baru, beli alat tulis baru, terus kalian juga beli dekorasi rumah baru atau buka e-commerce. Itu jangan ya, kalau bisa jangan, karena itu bakalan kepancing untuk kalian membeli barang yang akhirnya mengeluarkan uang yang tidak perlu. Nah, aku juga kasih beberapa tips untuk kalian, untuk ngebantu kalian sukses untuk ngejalanin tantangannya. Ini versi aku ya, kalian bisa sesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian sendiri. Oke, tips yang pertama dari aku adalah stok makanan di rumah. Karena buat aku ini cukup membantu aku untuk mengurangi jajan di luar. Daripada makan di luar, mendingan aku stok makanan di rumah. Kayak beli biskuit, beli roti, beli buah untuk cemilan di rumah. Oke, yang selanjutnya adalah stop buka all shop atau e-commerce. Karena zaman sekarang ini tuh racun banget. Kalian bahkan bisa beli barang-barang yang gak kalian butuhin. Terus yang ketiga adalah makan yang ada di rumah. Jadi kalau orang tua kalian masak, kalian bisa makan makanan yang orang tua kalian masak, atau bisa makan stok makanan cemilan yang ada di rumah. Untuk anak kos atau yang tinggal sendiri, bisa ke tips yang keempat, yaitu masak makanan sendiri dengan meal plan. Jadi kalian bisa bikin meal plan, terus kalian masak deh masakan kalian sendiri. Yang berikutnya ada buat daftar list belanja saat belanja bulanan atau mingguan, karena dibuat list aja masih banyak colong-colongan nih buat jajan, apalagi nggak buat list ya kan. Dan yang terakhir adalah membuat budgeting. Untuk video budgeting kalian bisa lihat di playlist budgeting and saving ya. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa support aku terus. Sampai jumpa lagi. Bye.